Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dengan penuh keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Yang sama-sama kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta pengikut bila ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati Syekhul Bait, yakni Bapak Tono sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan mudah-mudahan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ulun muliakan para jamaah majelis taklim Hidayatul Muttaqin yang insyaallah senantiasa dalam curang rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali ini kita akan menyambung daripada permasalahan di minggu-minggu yang telah lalu, yakni sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasulullah, tanda orang celaka itu kata beliau ada 3. Kemarin dikatakan beliau adalah salah satunya yang pertama khutul harami, yakni memakan sesuatu yang haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda orang yang celaka itu wajadinabul alimi. Jadi dia Rasulullah nampak dengan orang tersebut menjauhi dengan orang-orang yang alim-alim. Jadi kalau hendak melihat bahwasanya seseorang tersebut nantinya baik di dalam kehidupannya bahkan di akhir hayatnya, bila mana orang tersebut senantiasa menjauh, apalagi membenci dengan orang yang berilmu, orang alim, ditakutkan nantinya mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan, sayati zamanun ala ummati yafiru minal ulama wal fuqaha. Ujar Nabi, akan datang suatu masa di mana masa itu umatku jangan ini mereka lari menjauh daripada para ulama dan para fuqaha, ahli-ahli fikih jauh. Maka bila mana itu terjadi, kata Rasulullah, fayyabtalihumullahu ta'ala bisalasi bariyatin, maka nantinya ujar Rasulullah, Allah akan menguasakan kepada mereka nantinya dengan 3 bala. Jadi orang nang mahindar dengan para ulama, mahindar dengan ahli fikih, maka dibalakan dengan orang tersebut dengan 3 macam bala yang ditimpakan. Yang pertama, awalaha yurfa'ul barakatu min kasbihim. Yang pertama, ya Rasulullah, apa-apa yang usahakan
apa-apa nan digawinya, maka usaha-usahanya itu diangkat oleh Allah Ta'ala keberkahannya. Maka kita di dunia ini di setiap gawian pekerjaan hendak sudah berberkat. Ya Allah lah, napa berkat supaya menjadi kebaikan. Tapi pun Allah angkat kebaikan ini tadi, berarti ada napa? Bukan yang baik, justru karena menimbulkan suatu bala, yakni berupa kemaksiatan yang tidak kita. Dan harap yang apa nih kita usahakan nih kita menyenangkan dengan hati kita, membawa keberuntungan kesan keluarga kita. Tapi kita lihat kenyataannya berapa banyak orang yang keluarganya dilihat rumah bagus, AC, mobil ada, terkadang 2-3 buting, motor ada, ya lah. Tapi dengan keberadaan serba mencukupi tadi, seakan-akan di rumah itu tadi nang gaya kada mayannya, seakan-akan ada terus nang kurang terus, sehingga dengan kekurangan tersebut ia akan berlomba-lomba mencari untuk menutupi dari kekurangannya tadi. Padahal sebetulnya dicari nanti yang baiknya, bukan menutupi nang asana kurang tadi. Ada kita lihat di rumahnya, nanyatan apa? Ternyata orang nambah rumah nang bagus, mobil 2-3 buah, dilihat di rumahnya sunyi daripada ayat-ayatnya Allah, sunyi daripada beribadah. Maka ada demikian tadi, kadang berikan suatu ketenangan di dalam jiwanya seseorang tersebut, justru yang menimbulkan adalah kebosanan, munyak dari kita. Lalu hendak apa? Ada petimu berandai di rumah. Ini tadi, kenapa? Berkat dicabut Allah Ta'ala. Ini. Kalau berkat sudah dicabut oleh Allah Ta'ala, maka apa nanti hasilnya akan itu tadi? Apa yang kita timbul mengulir, nak dibawa ibadahnya ulir benar, mengulir ya lah, ulir benar tu bang, berat rasanya. Oleh kenapa terjadikan kebaikan kan ini? Nah ini kita gairahkan dan kita takut-takut lagi. Dan berapa banyak orang membehimat mengusahakan sekiranya makanya orang berangkat subuh bersembahyang subuh di sakada, bercari subuh bolehnya saya pulang dan maghriban orang, dan dicari apa tadi supaya makanya orang tadi. Ternyata apa yang dicarinya tidak diperolehnya, walaupun banyak untung, tetapi kalau berkahnya dicabut oleh Allah Ta'ala, nang adanya kita timbulnya suatu binasaan. Makanya juga kita dikatakan tuh, ketika orang banyak bersyahaka, besi anaknya jadi kayak orang padahal juga cuma sebutin agamanya ada. Nah, di rumah ada pengajian, ada terdengar orang mengaji, sembahyang pun ada, mati nang suki tadi. Begitu mati apa yang terjadi? Nang terjadinya pasti berlomba-lomba memaraputi daripada harta waris orang tuanya tadi. Nah ini ketakutan nenek. Mana istri bang Allah melihat? Nah ini tadi. Oleh karena kenapa? Nang dicari tadi karena keberkahnya sehingga menimbulkan musibah bala bagi orang, nang mendapatkan hal tersebut tadi. Ini nang dikhawatirkan benar. Makanya diulang-ulang kan, kullu nikmatin la tuqribu ilallah fahiya baliyat. Semua nikmat yang Allah berikan kepada seseorang tersebut, bila mana nikmat tersebut diberi, namun ada berparak dengan Allah Ta'ala, justru berjauh, maka itu nantinya akan menjadi bala bagi seseorang tadi. Ini nyata sudah tak? Tinggal kita, jadi merenunginya kayak apa, menanggapinya kayak apa, memahaminya kayak apa, itu tergantung dengan diri kita masing-masing. Itu yang utama. Jadi hati-hati ya Rasulullah. Yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, ujar Rasulullah, nantinya Allah akan menguasakan kepada mereka itu pemimpin
tetapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Alihnya yang zalim. Ada sangat jauh-jauhan banyak bakal warga, bayi bakal warga berlaki. Tadi berhikmat bercari kayak orang desi mobil, desi motor, desi rumah, desi kontrakan, bang berlaki. Bayi berlaki pas dapat lagi nang zalim. Jadinya apa? Orangnya ketujuh umpamanya apa? Main judi. Ketujuh pemainan apa bulan? Kabubinian umpamanya. Kadang di jalimnya Allah. Akibat apa tadi? Kesalahan kita tadi. Keasikan kita terlena terbuai. Belum lagi kita urusan-urusan yang lain lagi. Ketika urusan yang lain, maka akan dipersulit oleh orang lain. Tinggali kadidinya mani kita. Sehingga seseorang tadi menimbulkan suatu kepayahan bila ada urusannya. Hati-hati banget. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Ada kita itu Rasulullah mengatakan. Dan yang ketiga adalah ujar Rasulullah SAW, bila mana umat itu lari daripada orang yang alim, para ulama dan para fuqaha, maka yang ketiga adalah ujar Rasulullah SAW, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kita katakan benar. Andai sekiranya orang itu nanti meninggal dunia, maka yang meninggal dengan tanpa membawa iman. Jadi mati kada beriman. Rugi benar kita. Maka ini detik-detik nang kita cari ini tadi, akhir-akhir hidup kita nih, yang ini kita cari. Kayak apa? Supaya mati ini tadi baik. Supaya mati betul-betul beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini menentukan suksesnya seseorang baik hidup dan matinya adalah di akhir daripada hayatnya tersebut. Ini menentukan sudahnya. Bila mana di akhir ini tadinya gagal, maka kenikmatan mangsuat dirasainya di dunia luar biasa nyamannya. Ketika ini dapat ajabnya Allah, seakan-akannya kada suah merasai kebaikan sedikit pun tidak ada dari apa hapus dapatnya siksa dan murkanya Allah tadi. Ini yang kita gairahkan benar. Maka daripada itu jangan coba-coba kita dikala kita hidup kita ini tadi, jangan sampai ada dalam hati hendak membenci dengan daripada para ulama maupun daripada para fuqaha. Menjauhinya aja gini sudah akibatnya. Apalagi nyata-nyata kita membenci saking daripada bahayanya hal demikian apabila diperbuat. Dalam satu ayat diceritakan di dalam kitab An-Nawadir bahwasanya diceritakan ada seorang hamba Allah. Enam hamba Allah ini nyata-nyata dimasukkan ke dalam api neraka. Yang banyak tadi. Sehingga diceritakan inna Allah yuhasibul abda. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu nantinya akan menghisab di yaumil qiyamah dengan seorang hamba. Begitu yang dihisab, فَإِذَا رَجِحَتْ سَيْئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ. Maka apabila diperiksa si hamba tadi, bahwa yang diperiksa si hamba ini ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, itu banyak benar kejahatannya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan dengan malaikatnya, memerintahkan ini bawa orang nih ke dalam keadaan. Oleh apa? Lantaran jelas sudah banyak nang kada baik pada nang baiknya. Namun ketika itu فَإِذَا ذَهَبُوا بِهِ إِلَيْهَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِجِبْرِيلَ. Maka manakala mereka tadi membawa dengan seorang hamba tadi ke dalam nerakanya Allah, Allah pun berfirman kepada malaikat Jibril. Bujur ini bawa diirit, ada disiksa, ada diirit, bapak ya diirit, ada disiksa. Ujar Allah Taala memanggil malaikat Jibril mengatakan apa? Adrik abadi was'alahu hajalasa di majlisil alimi fid dunya. Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat Jibril,
Coba bang, ikan cari ujar Allah Ta'ala dengan seorang hamba itu dan tahuni duanya. Adakah inya tu duduk dalam suatu majelis kurang alim sewaktu hidup di dunia dulu? Nah, ditakuni ini. Saking hendak melihat menjadi kebaikan si orang tadi. Yuk, jangan Allah tahu deh. Nyuruh malaikat si Jibril tadi. Bila ini ada ujar Allah Ta'ala, fa'aghfir lahu bisyafa'atihi, fa'aghfir lahu bisyafa'atihi, maka Allah Ta'ala aku ampuni dosanya tadi. Nanti nampak dengan syafaat daripada menjadi seorang alim tadi. Mana ada demikian dan perintah, lalu berangkatlah malaikat Jibril ini menakuni orang si hambanya tadi. Dia ditakuni adalah wal ibad kita ala bahasa kita nih. Wal adalah waktu itu di dunia dulu ada duduk jadi majelis ilmu. Ada orang menuntut ilmu adalah apa ini juga ada. Jelaskan apa besar bang? Bilang ada, homlenya memang ada. Nah, saking diutamakannya. Maka ketika ditakuni ada, fayaqulu Jibril ya Rabbi innaka alimu bihali abadika annahu qala. Ujar malaikat Jibril, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau lebih mengetahui dengan keadaan hamba engkau itu bahwasanya memang ada berbuat baik. Jadi kalau saya dicari-cari lagi, memang ada kebaikannya. Nah, makanya kan di Al-Quran itu jelas kalau فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, maka akan mendapat balasan daripada Allah Ta'ala. Sekecil apapun kejahatan yang kita gaui, maka kita akan melihat daripada apa yang kita perbuat. Artinya apa? Ajatnya Allah Ta'ala, balasan yang ada baik yang kita gaui tadi. Maka ketika ditakuni demikian, ternyata ada disuruh pulang menakuni. Ujar Allah Ta'ala, salhu hal ahabba aliman. Takuni pun lawan siapa itu tadi, ada juga hanya tu rasa cinta orang alim waktu di dunia dulu. Ditakuni nih, ada kan? Lalu ketika takuni demikian, menjawab pulang, lah kalau ada. Oh ya Pak, makanya hati-hati kita lah. Nak menjadi idola kita ini hati-hati benar. Makanya kan dikatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nantinya akan beserta dengan orang yang dicintainya. Ini yang bujur-bujur mandorong bujur, ngomong sekedar ibaratnya menyukainya, kalau apa yang lo lah. Ini jurang tuh sampai hati masuk berbeda benar deh. Nah, kita boleh nih. Maka kita ditakuni tadi karena ada hujannya. Namanya ini anak lawan sampih nih, ya Allah, misalkan kisahnya ya Allah, anda sudah ya Allah nih, sedang begini berarti ya Allah. Maka imas ditakunnya demikian tadi, ujar Allah Ta'ala suruh menakuni pulang. Mana kuni, ujar Allah Ta'ala, yo malaikat Jibril takuni pangalain pulang, jangan itu takuni pulang. Ditakuni oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ujar malaikat Jibril, salahu hadala sa'ala ma'idati ma'alim. Bertakun pulang, adakah waktu ikan di dunia dulu berkumpul makanan yang orang alim, ada juga kah? Ditakuni sampai makanan ditakuni. Ada juga kah? Artinya ada juga kebesaran ada orang. Ditakuni nih, mencari kebaikannya tadi. Maka ketika ditakuni demikian, dijawabnya pulang, la kada dasar sekali. Saya manusia lainnya, saking ngalihnya itu menjadi kebaikan. Ini kadinya di hutan, di kota juga tuh orang tinggi pagarnya. Kadang awal ya kalau kadang masuk orang di luar orang penting aja, ngalihnya deh. Ya Allah, dia kan tahu kabar orang lagi, nang dihijai dari kanan, muka belakangmu udah urusannya lagi. Aneh. Iya ketinggian tadi bang, ini bukannya di hutan ada ketinggian, ya pak. Pagar rumah itu tinggi benar deh, tadi benar deh. Kan saking nang
Allah Ta'ala mencari kebaikannya tadi sampai berseruannya ada. Nah, oleh kenapa rasanya itu ada penting, oleh kenapa nanti carinya tidak sekira memberi keuntungan misalnya yang ini Pak berseruan apa aja habis waktu benar ya Allah lah balik baca Yasin baru ada waktunya belum dikenal lain-lain. Nah ini amun orang jiwa bisnis segala macam ini berat ini ya Allah ini jurang waktu adalah uang bagi mereka yang ini tadi. Maka ketika ditakuni nama itu tadi ada juga ujar Allah Ta'ala takuni paling lain ditakuni pulang ujar malaikat Jibril salhu hal sakana disakati pihak alim. Nah menakuni pulang lawan siapa nih nang dimasukkan dalam neraka nih ditakuni ikambal ujar malaikat Jibril ini waktu di dunia ada juga kah nang berdiam tuh rumah ikan berdiam tuh mata para orang alim ada juga kah namanya menjawab ada juga. Nah, ya apalagi dah banyak sih teman. Jadi kita bila ada para majelis rumah bagus tuh, para orang alim ya Allah bagus. Jadi jangan kita mau ikut gimana dengar ini barangnya orang kalau ditakuni ini di akhirat kita ini barangnya. Maka setelah dijawab demikian ujar Allah Ta'ala bulan apa? Takuni pulang alim pulang, takuni pulang alim. Napa? Sahu halwa faqa ismuhu ismu alim aw nisbuhu nasabu alim. Nah ujar malaikat Jibril pulang menakuni. Nah adakah nang ngaran pian tuh tapi lebih mirip juga kayak ngaran orang alim. Nah ditakuni nang mirip di orang alim ada juga ngaran. Nah nih jadi ini apa ini nih memberi tanda kita nih mau memberi anak tuh ngaran tuh terbaik ya Allah jangan sabarangan. Nah, jangan sabarangan mukai orang bahari itu kan nggak dapatin angka karuan ya Allah macam-macam main nggak ada karuan mau tanya artinya itu nambah makna aja tak nambah bagus juga didengar yang sampai dikatakan apalah arti sebuah nama jangan sebab kita di akhirat kita di yaumil kiamat kita dipanggil ngaran kita nih kita main dibagusi sebanyak ada sumpah kita dipanggil ngarannya beserta binnya nah dipanggil digiau. Nah jadinya sembarangan kita boleh lah berarti ngaran Tuhan ini boleh ya gitu masalah umur ketujuh ini ya Allah masalah di ijazah itu ada masalah ya lah ahi bujur ya nang kaya sahabat Rasulullah Pak ngaran sidin Abdurrahman. Nah ngaran sidin Abdurrahman kok digiau apa digiau asal jauh mana ya nang bahaya tuh ngaran siang balain ngaran malam balain nah itu bahaya ya lah bisa balain gitu. Nah ini bilangnya balain itu berarti dua alat orang tuh ya lah siang ngarannya gagahnya bayar malam gua pulang tuh ngari itu. Ayo dia paham dia penjauhan yang itu tadi. Jadi bilangnya awal tuh kadang-kadang seorang ngaran anak kagena kadang-kadang anak cucu barang kita ini ditakuni ini kita nih. Maka setelah ditakuni demikian bocah pulang ada lalu ujarnya ngaran yang ngelih sampai ke ngaran nggak ada lalu nang mirip-mirip kayaknya nggak ada lalu orang Islam aja nih. Lalu terakhir ujar malaikat Jibril nih bila syarat takuni kada ada nang pasnya kada ada nang iyanya ini terakhir nih bila kada ada ini sayuran nih kan ada unsur makanan lagi. Napa yang terakhir ditakuni salhu hal yuhibbu rajulan yang mana yuhibbu aliman. Jadi ditakuni adakah nang mencintai daripada keluarga pian itu dengan orang alim. Nah ditakuni terakhir adakah pian sudah ada bini pian memang atau juga ada juga ditakuni orang lain ada jasidin ada keluarga apa entah anak sidin entah cucu sidin ketujuh benar masjidin waktu di dunia. Nah oleh lantaran ketujuhnya ada dan ketujuh keluarga sidin maka apa yang terjadi ujarnya menjawabkan na'am ujar Allah Ta'ala wahai malaikat Jibril khus biyadi kemudian wa adkhilhul jannata
Kemudian ajar Allah Ta'ala, wahai malaikat Jibril, tangkap tangannya. Kemudian masukkannya ke dalam surgaku. Fa inni qad ghafartu lahu bidzalika, maka Allah Ta'ala, sungguh aku mengampuni akan dia dengan disebabkan ada nang cinta daripada keluarganya dengan orang alim tadi. Cuma perlu diingat, dicatat, jangan terus mendengar kisah ini sembahyang ada, ya Allah itu salah haji ini ya. Sembahyang ada, orang puasaan ada puasa, orang bayar zakat ada mau berzakat. Jangankan zakat harta, zakat diri gak dibayarnya pulang. Bahaji gak ada urusannya, pokoknya beta ini apa? Pokoknya aku dengar kisah mana masa ada nang kata judul orang alim ya, tuh cukupnya mengatakan ampun ditakuni, ya Allah lah. Ampun jangan ditakuni, dibayar orang ya Pak. Nah ini kisah daripada kemurahannya Allah Ta'ala ketika hendak menyelamatkan dengan sahabatnya tadi, dengan berkat napa tadi, dengan berkat ada kecintaan yang ada di hatinya tadi. Dalam artian tadi, apa yang diperintahkan tetap kita gawi, jangan sampai kita menjauhi, apalagi membenci dengan orang nang nyata-nyata dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nang mana bisa dapat memberikan syafaat dengan orang tersebut tadi. Jadi otomatis, dan kata lain apa? Jangan sampai kita terlena tabuai asik dengan urusan-urusan dunia, omong masalah istilah nangkai berremian, maju kita. Omong istilah berkumpul-kumpulan, mananya daripada nasihat, maka seakan-akan kita keluar, maka itu adalah merugikan dengan diri kita nantinya. Maka daripada itu kita senantiasa meminta dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan hidayah inayahnya Allah Ta'ala, kemudian taufiknya senantiasa diberikannya kepada kita semua, sehingga kita nantinya dengan mudah menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang disuruh kita menjauhinya dengan meninggalkannya. Dan mudah-mudahan andai kita nantinya di akhir hayat kita habis umur, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam suatu kebaikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.